Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini bersama saya Ibu Eni Widaningsih. Kita akan belajar tentang persamaan garis lurus kelas 8 SMP ataupun MTS. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Terima kasih. Mengawali pembelajaran, Ibu ingin kalian menanamkan dalam hati dan pikiran kalian bahwa matematika itu mudah, menyenangkan, dan saya pasti bisa. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menentukan persamaan garis melalui satu titik X1, Y1 dengan gradien M. Yang kedua, menentukan persamaan garis melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Ya. Untuk mengawali pembelajaran, Ibu ingin kalian mengingat-ingat kembali materi yang pernah disampaikan oleh Bapak Rismantoni beberapa waktu yang lalu tentang gradien. Masih ingat? Ingat ya, bagus. Coba kita sama-sama mengingat. Yang pertama, bagaimana cara menentukan gradien atau kemiringan garis? Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C, itu gradiennya apa coba? Masih ingat? M ya. Sebagai contoh, misalnya Y sama dengan 3X min 5, itu gradiennya adalah 3. Selanjutnya, gradien garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah negatif A per B. Sebagai contoh, gradien garis 3X plus 2Y min 12 sama dengan 0 itu adalah negatif 3 per 2. Sedangkan gradien garis yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, gradiennya adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Kemudian untuk gradien dua garis yang saling sejajar, itu M1 sama dengan M2. Dan yang terakhir, gradien dua garis yang saling tegak lurus, maka M1 kali M2 adalah negatif 1. Masih ingat semua ya? Sekarang untuk memasuki materi, bagaimana cara menentukan persamaan garis yang melalui satu titik X1, Y1 dengan gradien M? Bagaimana? Ini ada beberapa langkah. Nah, yang pertama, substitusikan X1, Y1 ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Kita substitusikan X1, Y1, di mana X kita ganti dengan X1, Y kita ganti dengan Y1. Maka diperoleh Y1 sama dengan MX1 plus C. Kemudian MX1 kita pindah ruas, kita pindah ke sebelah kiri ya. Jadi Y1 dikurang MX1 sama dengan C. Kita jadikan menjadi C sama dengan Y1 dikurang MX1 ya. Dari persamaan ini kita simpan dulu. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Substitusikan C ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Sekarang hanya C yang kita ganti. Jadi Y dan MX tetap. Ingat ya. Kita substitusikan Y sama dengan MX plus C. C-nya kita ganti Y1 min MX1. Sehingga diperoleh Y sama dengan MX plus Y1 dikurang MX1. Kita pindah, kita kumpulkan yang Y dengan Y, yang X dengan X. Jadi Y kita pindah ke sebelah kiri menjadi Y dikurang Y1 sama dengan
mx dikurang mx1. Kemudian kita kumpulkan menjadi y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Nah, jadi persamaan garis yang melalui satu titik x1, y1 dan bergradian m adalah y min y1 sama dengan m dikali x dikurang x1 ya. Selanjutnya, untuk persamaan garis yang melalui dua titik x1, y1 dan x2, y2 adalah y min y1 dibagi y2 dikurang y1 sama dengan x min x1 dibagi x2 dikurang x1. Sudah Ibu sampaikan ya, ini jadi dari yang kalian pelajari tadi, kita sudah memperoleh persamaan pertama dan persamaan yang kedua, mencari persamaan garis ya. Untuk persamaan garis yang pertama yang melalui satu titik x1, y1 dengan gradian m itu tadi adalah y min y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Untuk yang kedua yang melalui dua titik, ini yang diperoleh y dikurang y1 dibagi y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 dibagi x2 dikurang x1 ya. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Menentukan persamaan garis yang melalui satu titik x1, y1 dengan gradian m. Masih ingat tadi apa? Coba apa ya? Ayo. Masih ingat rumusnya adalah y min y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Nah, sekarang contoh soal. Nah, coba perhatikan. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 1,3 dan mempunyai kemiringan 2. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tulis dulu diketahui. Diketahui adalah kemiringan. Kemiringan atau gradien, berarti M. Dia M sama dengan 2. Iya, betul. Selanjutnya, X1-nya adalah 1 sebagai titik koordinat ya. Y1-nya sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke rumus. Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 melalui titik 1,3. Jadi kita gantikan X1 dengan 1, Y1 dengan 3. Lalu diperoleh Y min 3 sama dengan 2 dikali X dikurang 1. Maka didapat Y dikurang 3 sama dengan 2X dikurang 2. Kemudian kita pindah ruas ya. Negatif 3 kita pindah ke sebelah kanan menjadi Y sama dengan 2X dikurang 2 ditambah 3. Maka diperoleh 2X dikurang Y ditambah 1 sama dengan 0. Kita pindahkan ya. Maka kesimpulannya adalah jadi persamaan garis yang melalui titik A 1,3 dan mempunyai kemiringan 2 adalah 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Bagaimana? Sudah paham? Masih belum? Ibu beri contoh satu lagi kalau gitu. Coba ya. Perhatikan contoh yang kedua, biar lebih yakin lagi ya. Perhatikan contoh kedua. Persamaan garis yang melalui titik 3,-5 dan sejajar dengan garis yang persamaannya 5X dikurang 2Y sama dengan 8 adalah titik-titik-titik. Sama seperti tadi. Cara menjawabnya kita lihat dulu. Kita tulis, jangan lupa diketahui. Diketahui di sini persamaan 5X min 2Y ya sama dengan 8. Kita cari M1-nya karena dia sejajar. Karena sejajar, kita harus mencari M2 ya. Jadi kita cari dulu M1. M1 adalah min A per B. Min ini dari rumus, kemudian X-nya ini A
ya, itu 5. Kemudian B-nya adalah negatif 2. Kita letakkan di situ. Karena negatif dibagi dengan negatif maka hasilnya adalah positif. Maka hasilnya menjadi 5/2. Ini kita peroleh M1. Syaratnya adalah sejajar. Ingat, sejajar tadi M1 sama dengan M2. Karena sama, maka otomatis langsung M2 sama dengan 5/2 ya. Kita sudah dapat M, sekarang kita tentukan X1-nya. X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah negatif 5. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus sama seperti tadi. Ingat ya, masukkan ke rumus. Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita masukkan angka X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah negatif 5. Kita gantikan, jadi Y dikurang negatif 5 itu sama dengan 5/2 dikali X dikurang 3. Karena ini 5/2, maka kita harus membuat agar nilainya menjadi 1. Maka kita kalikan dengan 2. Jadi semuanya kita kalikan dengan 2. Maka diperoleh 2 dikali Y plus 5. Karena di sini negatif kali negatif, maka positif ya. Sama dengan 5/2 karena tadi dikali 2. 2 dibagi 2 nilainya 1 ya. Jadi 5 dikali X min 3. Selanjutnya menjadi 2Y plus 10 sama dengan 5X min 15. Kita pindah ruas ya. Semuanya kita pindah ke sebelah kiri. Jadi 5X min 2Y min 15 min 10 sama dengan 0. Jadi 5X min 2Y min 25 sama dengan 0. Itu hasilnya. Maka kesimpulannya, persamaan garis yang melalui titik 3, negatif 5 dan sejajar dengan garis yang persamaannya 5X min 2Y sama dengan 8 adalah 5X min 2Y min 25 sama dengan 0. Bagaimana? Sudah paham ya? Mulai paham. Tapi untuk lebih yakin lagi, Ibu kasih contoh lagi satu ya, supaya semakin bisa. Kita lihat contoh yang ketiga. Persamaan garis lurus yang melalui titik P 4, negatif 2 dan tegak lurus yang dengan garis yang persamaannya 3Y sama dengan 7 min 6X adalah titik. Nah, untuk menjawab sama seperti tadi. Kita tulis dulu diketahui. Diketahuinya persamaannya tadi ya, yang tegak lurus. Berarti 3Y sama dengan 7 min 6X. Kita rubah dulu persamaan ini menjadi sama dengan 0 agar lebih mudah menentukan nilai A dan B-nya. Betul. Coba menjadi min 6X min 3Y plus 7 sama dengan 0. Maka M1 diperoleh min A per B sama dengan negatif, ini dari rumus ingat ya, kemudian min 6 dibagi negatif 3. Jadi M1 nya sama dengan negatif 2. Nah, paham ya? Selanjutnya, karena syaratnya M1 adalah tegak lurus dengan M2, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Maka kita kalikan tadi, karena M1 nya negatif 2, kita kalikan negatif 2 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kita pindahkan menjadi M2 sama dengan negatif 1 dibagi negatif 2. Jadi M2 nya adalah positif setengah ya. Sekarang X1 nya adalah 4, Y1 nya berapa? Iya, negatif 2, sudah ya. Selanjutnya sama seperti tadi, kita masukkan ke rumus ya. Rumusnya ya, Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ingat, melalui titik 4, negatif 2 ya. Berarti kita ganti X-nya dengan 4, Y-nya dengan negatif 2. Menjadi Y dikurang negatif 2
sama dengan setengah dikali X dikurang 4. Sama seperti tadi, kita kalikan dengan 2. Iya, supaya tidak ada lagi pembagi. Menjadi 2 dikali Y plus 2 sama dengan X dikurang 4. Kita pindahkan ke sebelah kiri semuanya ya. Menjadi 2Y plus 4 min X plus 4 sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi 2Y min X plus 8 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, jadi persamaan garis lurus yang melalui titik P 4, -2 dan tegak lurus garis yang persamaannya 3Y sama dengan 7 min 6X adalah 2Y min X plus 8 sama dengan 0. Sudah bisa ya? Bagus, semakin mantap ya. Berarti kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan sekarang yang melalui 2 titik. Bagaimana cara menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik? X1, Y1 dan X2, Y2 ya. Kita coba. Rumusnya tadi apa? Ingat ya? Masih ingat? Masih ingat ya? Rumusnya adalah Y min Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Masih ingat ya? Bagus. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan sekarang ke contoh soalnya. Perhatikan contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P 1,3 dan titik Q ya 2,5. Jawab. Sama seperti tadi, langkahnya sama. Kita tulis dulu diketahui, ingat ya. Diketahui berarti X1-nya 1, Y1-nya 3. Ya. Berarti titik yang kedua. X2-nya adalah 2, Y2-nya adalah 5. Lalu kita masukkan ke rumus. Y min Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1 ya. Kemudian kita substitusikan, kita ganti angka-angka yang mengandung X1, Y1 kita ganti dengan angka-angka ini ya. Y dikurang 3 dibagi 5 dikurang 3 jadinya ya. Sama dengan X dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. Selanjutnya Y menjadi Y dikurang 3 dibagi 2 sama dengan X min 1 dibagi 1. Kalau sudah menemukan persamaan seperti ini, kita kalikan silang. Perhatikan, jadi 2 dikali dengan X min 1, kemudian Y min 3 dikalikan dengan 1. Maka diperoleh Y min 3 sama dengan 2 dikali X min 1 ya. Lalu kita lanjut seperti biasa, kayak tadi lagi ya. Jadi Y min 3 sama dengan 2X dikurang 2 ya. Kemudian Y sama dengan 2X min 2 plus 3. Kita pindah Y-nya, 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Itu kesimpulannya ya. Bagaimana? Sudah sangat paham ya? Gak ada masalah ya? Karena tidak ada masalah, setelah ini Ibu akan memberikan latihan soal untuk lebih yakin lagi tentang pengetahuan kalian yang tadi dipelajari. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi masih bersama saya Ibu Eni Widaningsih, masih dalam persamaan garis lurus. Sebelum kita membahas tentang soal, Ibu ingin kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, ingat ya. Persamaan garis dengan gradien M dan melalui satu titik X1, Y1 apa tadi? Ayo coba ingat kan?
Iya, Y min Y1 sama dengan MX dikurang X1. Betul. Selanjutnya, persamaan garis yang melalui dua titik. X1, Y1 dan X2, Y2. Apa tadi? Iya, Y min Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, karena sudah paham, sudah bisa, sekarang kita coba latihan soal ya. Kita lihat dulu. Perhatikan soal berikut. Lihat, kalian perhatikan di layar soalnya. Kalian Ibu minta untuk mengerjakan soal ini dikumpul kepada guru masing-masing dengan metode yang selama ini kita pakai selama masa pandemi ini ya. Boleh lewat WA, lewat Google Classroom atau metode yang lain sesuai dengan kesepakatan dengan guru masing-masing. Nah, karena sudah selesai, Ibu akan menutup pembelajaran. Tapi sebelum itu Ibu ingin kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mengingatkan kalian tetap jaga kesehatan. Kemudian jangan keluar rumah bila tidak penting. Bila terpaksa memang harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Selanjutnya, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang terakhir, jangan lupa selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, Ibu akhiri sekian. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.